Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Legon Kulon YouTube channel. Ya, kali ini saya berkunjung di salah satu desa di Kecamatan Legon Kulon, yaitu berada di ujung pantai, yaitu Desa Mayangan. Saya kali ini ditemani oleh dua orang hebat di Desa Mayangan sebagai ujung tombak di Desa Mayangan. Yang pertama adalah Bapak Darto sebagai Kepala Desa Mayangan, dan Bapak Deden sebagai Sekretaris Desa yang mengurus administrasi, Pak ya. Yang mengurus administrasi. Nah, saya akan sedikit menggali dulu kepribadian beliau ini yang menurut saya sangat inspirasi sekali. Beliau dari bukan basic birokrasi, Pak ya, bukan dari masyarakat umum, dari kalangan biasa, tapi luar biasa menjadi kepala desa. Nah, Pak Lurah lahir di mana? Asli dari sini, Pak? Asli dari Tegal Sari. Nah, Tegal Sari, Legon Wetan ya. Legon Wetan. Berarti sekolah besar di sana ya? Sekolah di Legon Kulon. Sekolah di Legon Kulon. Di MTS Darussalam. Alumni MTS Darussalam. Oh, luar biasa. Harus bangga MTS Darussalam. SMA-nya di mana, Pak? Di SMA di Subang. Oh, di Subang. Ya. Dan kejuruan otomotif. Ya. Nah, betul. Saya juga dulu waktu masih lagi ininya ngoprek motor. Sering balap. ngoprek motor sama Pak Lurah. Wah, luar biasa sekali. Jadi setelah lulus SMA buka bengkel, Pak ya? Iya, buka bengkel. Buka usaha bengkelan. Nah, Pak Sekdes sendiri lahir asli Mayangan, Pak Sekdes? Kalau saya asli dari dari Mayangan, asli dari Mayangan ya. Sekolah di mana, Pak? sekolah ya SD di sini di SD Sakti Mulia. Oh, Sakti Mulia belakang desa ya. SMP AKD. Wah, luar biasa. Sambil pesantren apa gimana, Pak? Oh, palas. Bulan pesantren luar biasa ya. Terus SMA-nya juga di sana, Pak? SMA sama melanjutkan pesantren tapi ke Garut. Oh, luar biasa ini perjalanan Pak Sekdes ternyata. Nah, kuliahnya di Bandung. Di ITB? UIN. Oh, di UIN Bandung. Luar biasa. Berarti jadi cocok benar, Pak Lurah. Nah, ini sangat cocok jadi sekretaris desa yang memang kalau di desa itu ujung tombaknya beliau. Nah, Pak Lurah, setelah buka bengkel di sana, saya tahu lama itu di sana. Nah, menikahlah sama orang Mayangan ya, sama ibu ya. 2002 nikah itu. 2002. Dan buka bengkel juga ya buka bengkel. Ya, tapi memang sebelum itu juga beliau sangat ini sama warga masyarakat Mayangan ya. Soalnya fakta menariknya untuk di Mayangan ini dari ujung RT 1 sama ujung RT 4 itu ada kaitan keluarga semua ya, Pak. Nah, ini kalau misalkan di Mayangan itu ada berapa ribu jiwa, Pak? 1066 kalau yang sekarang. Berapa kakak itu, Pak? Dari 360. Dari 4 RT ya? Dari 4 RT itu. 4 RT, RW ada 2, Kadus ada 2. Bicara tentang Mayangan pasti tidak terlepas dari objek wisata Pantai Pondok Bali. Nanti kita akan gali-gali sedikit tentang Pondok Bali kepada yang mempunyai wilayah ini, Bapak Lurah ini. Pak Sekdes, selama menjadi Pak Sekdes ini di SK kan dari tahun berapa, Pak? 2023. Ada kendala nggak mengurus administrasi untuk di Mayangan ini, Pak? Ya, pasti banyak, Pak, kendala. Pasti banyak ya. Seiring berjalannya waktu gitu kan, ya bisa lah kita juga bertahan gitu kan. Alhamdulillah masalah administrasi, Pak. Pak Lurah ini terpilih menjadi kepala desa itu tahun 21 Desember ya. Pemilihan. Pemilihannya Desember 2021. Dilantiknya ke 2022-nya.
Oh, nah, apa yang menjadi kendala di Desa Mayangan ini untuk Pak Lurah sendiri memimpin dari 1060 jiwa tersebut? Ya, sebenarnya sih ada aja ya, ada tantangannya, cuman alhamdulillah itu tadi kaitan ke satu kekeluargaan. Tidak ada yang tidak beres, pasti beres. Untuk khususnya di Desa Mayangan gitu. Kita selalu koordinasi sama Babin Kaptimas, Babinsa. Kalau ada itu juga, kalau ada terlalu berat. Iya. Kalau yang ringan-ringan diselesaikan di sini aja. Betul, betul. Lintas RT RW aja. Iya, iya. Ya. Untuk infrastruktur gimana Pak? Udah ini semua Pak? Untuk yang di darat 30% lagi. Kita kan ada yang di darat, artinya daratnya yang masih datarannya masih tinggi lah, sebutnya di darat. Ada yang di laut, sisi laut itu baru berjalan kemarin baru 161 meter baru berjalan, itu TPO, penahan ombak. Penahan ombak tetap setiap tahunnya tetap itu Pak ya. Pak Sekdes, untuk istilahnya ke depannya Desa Mayangan ini Pak, rencana? Ya, untuk rencana ke depannya tetap kita yang paling urgent itu kan masalah rob. Itu ya, rob tadi ya. Tetap fokusnya ke perbaikan tanggul, perbaikan KTP, terus peninggian seperti itulah. Karena kan yang di Mayangan ini itu yang paling utama itunya rob. Kendala yang paling besar itu kan rob. Hampir setiap bulan itu selalu naik. Sekarang lagi agak tinggi lah robnya sekarang ini, tapi tidak terlalu, kan kita sudah kemarin sudah ada perbaikan di sana ke empang-empang. Ya, di Beko ya. Dua sekaligus dah turun itu Beko, dari kabupaten sama provinsi turun semua. Anggaran dana desa sendiri nggak akan cukup ya Pak? Sedikit terbatas lah ya, paling sedikit itu juga. Iya, terbatas, cuman untuk daripada menunggu itu lama, jadi dikerjakan sendiri ya sebisa mungkin gitu ya. Kita intinya komunikasi. Kalau untuk khususnya kebencanaan lah di Desa Mayangan, kita selalu kolaborasi sama BPBD kabupaten. Iya. Selalu setiap rob juga saya pasti melaporkan kejadian-kejadian di Mayangan itu. Ya, alhamdulillah respon dari BPBD nggak lama, hitungan menit, hitungan jam udah ke Mayangan, udah ada petugas yang memantau. Mantap. Support untuk sigap BPBD, ya sigap. Biasanya sebulan berapa kali itu Pak? Sebulan pertengah-tengah, seminggu lah. Satu bulan itu? Ada, setiap bulan itu pasti. Pasti ada. Tengahan pasti rob gede. Berarti ya paling tidak 1 minggu Pak ya? Ya, 1 minggu. Maksudnya kan ada nggak sih program jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut gitu, agar Mayangan ya paling tidak rob pasti ada, cuman paling tidak terlindungi gitu. Ya. Terlindungi. Ya, salah satunya tetap yang di belakang, peninggian TPO, tanggul penahan ombak. Itu kan masih PR-nya itu 850 meteran lagi ya Mas Igdas. Terus kita konsisten penanaman mangrove. Ya. Alhamdulillah dibantu oleh semua, dari BUMN, dari pengusaha, dari mahasiswa universitas, banyak kolaborasi. Berarti tetap TPO, penanaman terus kita lagi ngajuin mudah-mudahan peninggian jalan. Yang di depan ya? Itu kan setiap sore pasti ngerendam. Betul. Mudah-mudahan peninggian jalan ini dikabul lah oleh pemerintah pusat gitu. Mudah-mudahan yang program Pak Presiden yang Greenwall yang dari Banten sampai ke Jawa Timur itu kan melintasi wilayah kita. Mudah-mudahan itu realisasi ya. Kalau Pak Sekdes sendiri ini dari Pak Sekdes sendiri ini. Pengen ada bantuan untuk Desa Mayangan itu diprioritaskan gitu. Jadi masalah PPO yang terutama, terus ya alhamdulillah juga kan banyak yang membantu dari Wanam juga, penanaman mangrove, segala macam gitu kan. Tapi yang itu kayaknya dari segi penanaman mangrove itu juga yang paling utama sebenarnya TPO-nya itu. Alhamdulillah kita kan selalu ngecek penanaman yang ada di Mayangan. Beda, benar sih daratan itu setelah mangrove tumbuh itu emang utuh.
Jadi ada itu ya pengikat Ya, pengikat cengkram. tanahnya itu ya, tanahnya. Nah, kan ini sebenarnya penanaman mangrove itu udah ada dari zaman dulu Pak ya. Maksudnya dari dinas, dari entah itu BUMN, swasta dan semacamnya. Cuman yang jadi masalah itu ketika penanaman terus cuman bertahan beberapa hari terus hilang gitu kan. Nah, untuk sekarang ada nggak sih langkah gitu kan? Langkah ya untuk paling tidak supaya bertahan nih mangrove ini gitu. Gimana Pak langkahnya itu? Ya, kalau yang sekarang berjalan kan itu dipantau selama 2 tahun. Si tanaman itu. Kalau ada yang itunya Pak ya? Ada timnya khusus. Itu tadi yang kita bicarain, kita selalu mantau muriling itu. Salah satunya mantau itu. Ada yang mati kita sulam. Iya. Kalau mangrove kan susah ya, Den. Hidupnya itu susah. Kayak bayi banget gitu. Kayak bayi banget. Jadi harus benar-benar. Dari kita ini juga ada tim anak muda organisasi Siput Siaga Pesisir Utara itu. Siput Siaga Pesisir Utara. Utara. Salah satunya ngontrol yang penanaman itu. Nanti kita panggil juga itu. Berarti untuk sekarang ketika ada penanaman mangrove, lalu dari pihak desa melalui Siput tersebut memantau gitu perkembangan si mangrove tersebut. Ya, kalau dulu Pak habis tanam udah Pak. Udah. Ya, yang saya tahu ini, yang saya tahu habis tanam. Sekarang itu ada penyulaman Pak. Nah itu. Setiap ada program pasti ada penyulaman. Nah itu, jadi harus ada yang mati. Berkesinambungan ya terus supaya si mangrove tersebut tumbuh gitu, tumbuh. Di Mayangan juga kan udah ada kelompok KTH ya, Den. Kelompok tani hutan. Sekarang juga mau ada program dari provinsi untuk penanaman. Luar biasa. Palingnya berjalan minggu depan berjalan. Itu kita nanam hampir 24.000. Luar biasa ya. Luar biasa. Memang terasa ini berhasil ya. Memang terasa selama kepemimpinan Pak Lurah ini memang banyak dari luar Pak datang ya. Dari provinsi. Dari provinsi, dari kementerian juga. Memang luar biasa ini. Pak, untuk penanaman mangrove-nya itu di mana itu Pak? Apakah di sepanjang itu kali yang di belakang apa? Kalau yang dari kehutanan kita selamatkan tambak-tambak warga. Sekarang kan tambak warga itu si tanggulnya itu pada tenggelam. Iya betul. Dulu juga kan tambak-tambak warga itu ada mangrove-nya. Dan dicek yang ada mangrove-nya itu si ikannya itu tumbuh sehat. Betul. Jadi nggak gampang mati. Betul. Kita itu konsepnya itu supaya si lahan warga utuh, si ikannya itu sehat-sehat. Dan menumbuhkan perekonomian yang lebih baik ke depan. Ya paling tidak menyelamatkan empang yang masih produktif Pak ya. Dan alhamdulillah masyarakatnya juga udah sadar. Kalau dulu kan ya maaf ya si mangrove itu kan kadang-kadang dibuat kayu bakar. Kalau sekarang ini khusus masyarakat Desa Mayangan. Saya ucapkan jempol mau tes kendahan we geus teu daek aya nama. Da kumaha capena ngurus mangrove. Betul. Dan benar ada pepatah, bukan pepatah ya apa namanya, intinya cintailah alammu, niscaya alam juga mencintaimu. Jadi ku abdi diteliti benar ya kan, rata-rata yang nanam itu kan kelompok tani hutan ini nanamnya di sekitar Pulau Burung sampai ke sini, sampai ke ujung-ujung perbatasan desa. Setelah tumbuh itu di bawahnya itu banyak kepiting, banyak udang. Di bawah dan dipasang jaring oleh mereka. Ternyata alhamdulillah setiap hari itu hampir 5 juta dapat ya, dibayar di dunia kenege lah gitu kan. Betul. Dulu di akhirat. Betul. Terus buah mangrove-nya kapan sih buah mangrove jadi duit? Ya. Sekarang 1 biji 2.500. Jadi setiap ada yang mau menanam mangrove misalnya dari kedinasan atau BUMN. Nah, belinya itu di sini Pak? Dari KTH. Dari KTH, luar biasa. Jadi geus diberi bonus ku tetanggalan lagi, jadi rupiah. Alhamdulillah Setiap penanaman itu si masyarakat, yang khusus Desa Mayangan itu jadi keberkahan tersendiri. Iya. 24.000 pohon mangrove itu kan dikali 2.500. Geus seberapa gitu. Berapa itu kan? Ya. Luar biasa. Mantap, antusias, alhamdulillah. Jadi silaturahim terjalin. Betul. Dalahar bareng, ngopi bareng ya, Den. Betul. Memang sekarang ini kan mau Agustus nih. Agustus. Pasti ada KKN Pak ya? Ya, alhamdulillah. Setiap dari awal 2022 KKN itu selalu ke Mayangan.
kita sebagai pemerintah desa juga antusias menyambut dengan baik. Terus ditanya sebelum datang kan ditanya Pak, kenapa selalu ke Mayangannya? Alhamdulillah, salah satunya masyarakat Mayangan itu ramah-ramah, baik-baik. Pemerintahnya juga respon. Dari kita itu sekarang dari Unsub. Kalau dari kemarin dari UIN. UIN lebih banyak. UIN Bandung. UIN Bandung. Ya. Dari ini alma maternya itu. Nah, terus tadi datang surat lagi, rencana itu dari Jogja. Dari Jogja. Mau di sini lagi. Ya saya sebagai pemerintah desa terbuka, welcome. Ayo bareng-bareng lah. Betul. Selain mereka di sini KKN, apakah mereka itu meneliti kah? Apa mereka memberi solusi? Apa gimana itu Pak? Semuanya diteliti, dicarikan solusinya, lalu dilaporkan, gitu. Kita juga kalau ada yang lebih dari, kadang-kadang kan ada kunjungan dari profesor, dari perguruan yang lebih, saya laporkan, Pak, ini hasil kajian dari universitas ini. Nanti digabung, harus gini caranya gitu mengatasi Mayangan gitu. Dari Pak Lurah menjabat 2022-2003 sampai ke sini, ada nggak Pak yang istilahnya memang, oh ini hasil dari KKN tersebut gitu? Ada. Apa itu Pak? Contohnya, salah satunya? Salah satunya ada yang KKN tentang alam, tentang tanah. Itu dilaporkan tanah di Mayangan. Bahkan tanah di Mayangan turun 0,3 ya setiap tahunnya itu dilaporkan. Tapi ada hariwang, aduh. Jadi ketakutan tersendiri Pak ya? Emang sih fakta dirasa robtek kunaon gede terus. Nah, hasil kajian dari yang mahasiswa ini mahasiswa juga emang diteliti segitu sih. Tuh, penurunan ya. Dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ada fakta tersebut ya Pak. Kita kan jadi waspada. Iya. Nah, untuk sekarang dari Unsub, ya Unsub itu 40 hari. 40 hari. Ya. Rencananya sampai Agustusan. Oh iya, berarti Agustus juga di sini Pak ya. Alhamdulillah Agustusan juga di sini banyak yang membantu. Kalau Agustusan kemarin juga dari FIF Honda. Jadi kita itu kolaborasi. Sekarang juga terbuka lah. Terus satu lagi yang membantu desa itu dari RKM Pamanukan. Oh, RKM Pamanukan. Pengecatan gapura. Itu dari RKM. Alhamdulillah itu sudah dari 2022 kita sudah terjalin silaturahmi dengan baik. Nah, untuk Pak Sekdes sendiri, ketika ada mahasiswa tersebut, langsung diarahkan ke mana? Ke alam kah? Ya, yang itu apa gimana Pak? Pasti mendampingi kan? Pak Sekdes mendampingi. Waktu pas pertama itu kan langsung ngecek ke lapangan Pak. Terus alamnya seperti apa, kondisinya seperti apa itu dibawa. Jadi terkadus ke sana, terus mengetahui, perkenalkan lah. Ini kondisi di Mayangan nih, dan Mayangan juga diperkenalkan. Ya, sekarang wilayahnya berapa Pak? Luas wilayah? Ya, daratan kalau misalkan 100 hektaran. Oh, kalau daratan saya 100 hektaran. Aduh, kalau yang abrasinya itu 385 hektar. Oh, lebih banyak saya. Benar. Itu dari 2022 baru tertanam yang abrasi itu baru 50 hektar. Jadi PR-nya masih 335 hektar lagi. Itu kan sudah dalam Pak. Iya. Kan sudah dalam, yang agak sini lah. 100 hektar itu yang berbentuk daratan. Ya, yang di sini, yang desa ke sini. Iya. Tidak sama empangnya itu Pak. Tidak. Empang yang produktif. Beda lagi. Ini cuma daratan yang rumah ya. Rumah. Tapi masih banyak yang produktif juga Pak. Yang tambak itu dari belakang desa aja sampai ke perbatasan desa. Yang di RT 0304 mah udah habis ya. Berhasil jadi lautan. Nah, selama Pak Lurah menjabat, terus banyak penanaman mangrove. Ada nggak sih Pak hasilnya ya paling tidak? Oh ada nih bertambah ini, paling tidak mengikat atau gimana Pak? Ya. Ada nggak hasilnya gitu? Emang utuh yang terikat, si tanahnya itu utuh, terus banyak kepitingnya, banyak udangnya. Ya itu mah bonus ya. Iya bonus. Ya untuk istilahnya si tanahnya itu memang utuh nggak tergerus. Terus si angin udara yang dihasilkan oleh mangrove-nya itu wangi. Ya mudah-mudahan aja ke depannya ada dari dinas terkait yang mungkin punya pemikiran
hebat luar biasa. Ya paling tidak untuk melindungi yang masih ada. Ya gitu. sebenarnya kita itu udah sering ngobrol ya, sering ngobrol. Jadi solusi iya mahnya cak Jangka panjang. warga kadang ini kan soal ngariung lah jeung para tokoh gitu. Oh iya di Musrembang deh. Jadi kalau penanaman terus kita ngebangun TPO itu kan posisinya si tanahnya itu terus menurun. Jadi kalau pengen Mayangan sama Logon Wetan tumbuh lagi, ada daratan lagi itu ada solusinya yaitu penotosan Tanggul Cikunagara. Oh iya. Kali yang di Pangarengan. Ya. Dulunya itu kan posisinya itu terbentang ke arah Logon Wetan. Betul. Kayaknya itu jadi Ya, solusi terakhir lah. supaya ada sedimentasi pasir yang tumbuh. Nanti Tanah kita timbul lah. kita kolaborasi semua, kita tanam lagi otomatis kan daratan muncul kembali, Ya. termasuk Logon Wetan Mayangan. Memang acara penotosan itu sudah sejak lama itu Pak. Ya. Nah untuk sekarang kendalanya sebenarnya di mana? Dan itu intinya belum ada komunikasi yang lebih, obrolan yang lebih. Jadi baru Wacana obrolan aja ya. obrolan segelintir lah gitu tak. Insya Allah ke depan kita dorong lagi mudah-mudahan si program itu cepat terrealisasi supaya Mayangan dan Logon Wetan terselamatkan dari abrasi banjir. Betul. Ya. Itu Pak Lurah di Musrembang Kecamatan itu pernah di itu enggak Pak? Pernah. Cuman ya begitu aja lah. Oh ya siapa tahu kan istilahnya Ada yang lebih ke sana. ketika kita ngobrol di forum kecamatan, entah itu dari camat punya link lah ke sana atau Ya. ke kementerian. Nah, yang kementerian datang juga Pak Lurah sempet nggak membicarakan wacana tersebut? Belum baru lintas tokoh aja. Mudah-mudahan aja soalnya ya menyelamatkan ini Ya. 1081 jiwa yang ada di Satu lagi berita gembiranya itu Mayangan bakal dapat program rumah panggung rumah panggung dari kementerian dari Kementerian Perumahan Bang Ara ya. Bang Ara. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan. Ada Mayangan berapa rumah itu, Pak? 17 unit. 17 unit. Rumah jadi nanti gimana itu konsepnya, Pak? Konsepnya itu tinggi kayak Ranggon. Berarti di bawahnya biarkan aja lah itu mah. Bawahnya mah buat parkir motor aja. Gitu aja. Berapa puluh rumah untuk Mayangan, Pak? Mayangan 17, Logon Wetan 18. Kita itu dapat 35 bakalnya. 35 cuman, unit. bagi Dibagi sama, sama Logon Wetan. udah didata dari RT 1 sampai RT 4 itu, Pak. Udah semua Pak. Bahkan waktu pendataan itu langsung turun Pak Jenderalnya, terus dari Unhannya, terus sudah pendataan semua dari RT 1 sampai RT 4 itu udah beres semua. Betul. Nah, cuman pasti nih setiap program itu pasti ada masalah ini, Pak. Masalah di kalangan internal masyarakat ini. Iya, Pak. Ada kecemburuan. Itu Biasanya- bagaimana menyikapinya untuk prioritasnya Ya. aja sendiri, Pak? Kita juga kan yang diusulkan 35. Betul. 35 kakak. Ternyata kan kita dapatnya 17. Otomatis yang benar-benar prioritas Ya, utama. prioritas utama itu memang betul-betul yang tidak Ya. punya rumah Ya. atau itu. Alhamdulillah yang lain juga Paham lah ya. sadar. Betul. Ya. Itu rencana tahun berapa itu, Pak? Rencana bulan depan Oh, bulan depan Nah, udah mulai ini udah ya. mulai mudah-mudahan pidoan lah sararea gitu. Amin, amin. Kalau berbicara Mayangan itu tidak lepas dari objek wisata. Pantai Pondok Bali dan Pulau Burung, Pak Pulau ya. Burung. Pulau Burung. Ya. Nah, saya baru tahu kalau misalkan Pondok Bali itu teritorialnya masuk ke Desa Mayangan, Ya. Pak ya. Ada di wilayah RT 04. Ada di wilayah RT RT 04. 04. Luar biasa. Dengan adanya objek wisata Pantai Pondok Bali di Desa Mayangan, walaupun memang dipegang sama salah satu CP lah ya, bukan dikelola oleh Ya. pemerintahan desa. Ada nggak Pak keuntungan desa terus keuntungan masyarakatnya itu bagi masyarakat Desa Mayangan itu? Pak? Ya, khususnya bagi masyarakat Ya. desa itu kan 80% warga kita itu nelayan. Para lelaki lah, para bapak-bapaknya itu nelayan. Si ibunya itu berjualan di Di sana wisata ya? Pondok Bali. Oh. Alhamdulillah Senin sampai Minggu juga rame ya, Den? Ya rame. Untuk pertumbuhan ekonomi, Ah. pertumbuhan ekonomi Ekonomi. masyarakat Hmm. Desa Mayangan. Untuk Pulau Burung sendiri itu dikelola bagaimana Pak? Pengelolaan Kalau Pulau Burung
itu dikelola oleh BUMDes tahun 2022. Oh, BUMDes. Tahun 2022. Sekarang masih belum ada yang lola sih. Jadi diambil alih sama desa gitu Pak? Belum. Sementara belum. Nanti insya Allah. Itu luasnya berapa sih Pak Pulau Burung? Luas hampir 50 hektaran ada. Oh, akses ke sananya juga lumayan. Oh, mantep. Naik perahu. Naik perahu. Oh, Itu juga kan memberdayakan masyarakat. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi juga Pak ya. Namanya itu tambak. Oh, itu tambak. Kan si yang ditambak yang di situ masih mangrove-nya itu kuat. Hmm. Sehingga si pasir ya itu kedorong sama ombak itu Tertahan di situ. tertahan. Ya itu fungsi mangrove kan salah satunya itu. Oh, Benar. Jadi model tanah timbul gitu. Tanah timbul luar biasa. Memang eksotis. Jadi nanti untuk rekan-rekan Legon Kulon YouTube channel, selain Pondok Bali di Mayangan juga ada Pulau Burung. Ya, Pulau Burung. Dan kita sebagai pemerintah desa selalu mengawasi, ditakutkan ada pemburu. Iya, betul Ya. Pak, betul. Saya juga selalu, Betul. kalau warga lihat langsung laporin, saya langsung tindak lanjut ke Babin Kaptimas, langsung ditindak. Oh, iya. Karena memelihara ekosistem. Nah, ini terakhir Pak Lurah, Ya. harapan Pak Lurah sebagai kepala desa Mayangan tentang yang ada di Mayangan ini, di desa Mayangan khususnya tadi ya, Rob, masalah utamanya itu. Harapannya itu ke depan seperti apa Pak untuk pemerintahan yang di atas kita itu? Ya, mudah-mudahan untuk TPO itu secepatnya. Kita juga TPO sedang komunikasi sama BPBD terkait TPO yang lanjutan itu. Mudah-mudahan itu cepat, karena itu kan benar-benar benteng RT 34. Terus satu lagi kemudian peninggian jalan yang di depan. Iya, itu benar. Kita juga udah komunikasi sama kabupaten. Mudah-mudahan dari perbatasan desa sampai ke pantai itu ditinggikan. Coba dari Pak Sekdes harapannya dari segi administrasi. Itu yang paling utama itu dari desa Mayangan itu adalah rob. Kan kasian juga kadang kalau robnya sangat tinggi itu kan jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan, terus dari si tambak yang punya tambak juga kan kadang-kadang jebol, impas lah cara ini. Si ikan-ikannya kabur. Ikan-ikan kabur. Dari tambaknya itu ya. Ya. Ini Mayangan itu punya slogan Nah, lestari. Jadi apa itu lestari itu Pak Lurah? Jadi tumbuh lestari alamnya, tumbuh ekonominya. Jadi kenapa saya menciptakan lestari? Jadi sekarang kita kan lagi geber-gebernya penanaman. Iya, betul. Jadi kita lestarikan alam kita. Nah, kenapa tumbuh ekonomi? Ternyata kan di situ emang muncul ekonomi. Ada ekonomi. Betul, ada pertumbuhan ekonomi jadi, Pak ya. jadi Mayangan lestari seperti itu. Ya. Sebenarnya mah yang dilakukan kita itu di lestarinya itu sekarang. Luar Ya. biasa slogan Pak Lurah. Sangat visioner Ya. Kepala Desa Mayangan ini. Siap, terima kasih Pak Lurah, Pak Sekdes di tengah kesibukan tentang pemerintahan desa menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan Legon YouTube channel. Next kita podcast kembali Pak Sekdes, jangan ini ya Pak Lurah. Ya. Soalnya program-program ke depan luar biasa ini Pak Lurah. Soalnya kementerian-kementerian juga banyak yang datang Pak Lurah ya. Ya. Amin. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dan tetap stay tune di Legon Kulon YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legon Kulon YouTube Waalaikumsalam. channel.